Shalom, saya Monique Rakers. Pada tanggal 17 Agustus 2022 yang lalu, saya membuat sebuah video yang isinya tentang kelahiran Indonesia ada di Alkitab, merujuk dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, yakni tentang pohon. Pohonnya pohon ara dan pohon lainnya. Nah, saya mengulas bahwa pohon ara itu merujuk kelahirannya Israel, sementara pohon-pohon yang lain merujuk kelahiran bangsa-bangsa di dunia yang berada dalam kurun waktu yang hampir sama dengan kelahiran negara Israel. Contohnya negara kita lahir tahun 1945. Sekarang saya akan mengulas tentang 3 pohon simbol Israel. Jadi supaya tidak dibilang cocokologi, saya akan mengulas agar kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama saling memberikan argumentasi yang tentu saja rujukannya adalah ayat Alkitab. Di dalam Alkitab ada 3 pohon yang seringkali dipakai atau diulang dalam narasi-narasi Alkitab. Nah, jadi 3 pohon simbol Israel itu rujukannya ada di Alkitab. Habakuk 3 ayat 17-19 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Ini perkataan Habakuk. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ayat ini tentu maknanya memang tentang pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur yang tidak berbuah, atau hasil pohon zaitun yang memang mengecewakan. Karena memang waktu itu Habakuk, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, ketika menulis tentang ini, kita buka ya Habakuk. Nah, Habakuk ini kalau Bapak Ibu baca seluruh kitab, isi kitab Habakuk adalah tentang Habakuk mengeluh bagaimana Babilonia, musuhnya Israel gitu ya, Babilonia yang kejam justru dipakai Tuhan sebagai alat untuk menegur Israel. Habakuk dari Israel kan. Nah, jadi kok Tuhan melakukannya seperti ini gitu kurang lebih. Tetapi ayat Habakuk ini justru Habakuk menyatakan sebuah deklarasi bahwa meskipun memang tidak ada hasil apapun, tidak ada kelimpahan, tidak ada berkat, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, dan dia tetap bersyukur, dia tetap mengakui keagungan Tuhan. Tuhan itu kekuatanku katanya. Nah, di ayat yang lain, 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Di sini ditulis, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Nah, ini adalah sebuah metafora gitu ya, bahasa simbol yang menggambarkan damai sejahtera ketika masa Salomo tidak ada perang, Bapak Ibu. Dari Dan sampai Beersheba, keadaan Israel pada saat itu damai. Sehingga orang Yehuda, orang Israel bisa diam dengan tentram, bisa duduk di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Meskipun memang ada makna
makna dari pernyataan duduk di bawah pohon ini. Tetapi saya hanya ingin memperlihatkan ada yang maknanya literal, ada yang maknanya metafora, kurang lebih seperti itu. Nah, di Hosea 9 ayat 10 kembali kita baca, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu. Jadi pohon memang dipakai sebagai sebuah simbol atau memang sebuah hal yang lumrah diucapkan oleh penulis Alkitab Perjanjian Lama. Nah, kemudian saudara-saudara, kita juga bisa melihat, tadi saya katakan ada 3 pohon. Nah, pohonnya apa saja? Pohon zaitun adalah simbol spiritual Israel. Pohon zaitun, daun zaitun adalah daun yang pertama diambil oleh burung dara yang dikeluarkan oleh Nabi Nuh ketika air bah selesai. Ketika Nabi Nuh ingin tahu air bah sudah surut atau belum, dia mengeluarkan burung merpati, dan burung merpati itu pulang dengan setangkai daun zaitun di mulutnya. Sehingga zaitun itu menjadi simbol perdamaian. Simbol yang sering dipakai untuk menandakan damai, termasuk di antara bangsa-bangsa yang tidak membaca Alkitab. Gitu ya. Nah, pohon zaitun kemudian menjadi simbol spiritualitas Israel. Orang percaya Yesus dikatakan oleh Rasul Paulus disimbolkan sebagai zaitun liar yang cabangnya dicangkokkan pada cabang zaitun asli. Jadi yang asli adalah Israel, yang liar adalah bangsa-bangsa yang orang percaya kemudian dicangkokkan. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang ini adalah pohon zaitun dengan daunnya yang lebat, dengan cabang-cabangnya. Nah, ini adalah pohon zaitun yang dicangkokkan. Ada cangkokannya, pohon asli dicangkokkan dengan cabang liar, disatukan sehingga sama-sama menyerap nutrisi dari batang yang sama, dari akar yang sama. Akarnya adalah Yesus sendiri. Jadi zaitun liar bukan ngambil dari zaitun asli, tidak, tetapi sumbernya tetap Yesus. Termasuk Israel. Israel tetap sumbernya adalah Mesias Yahudi, Yesus itu sendiri yang sayangnya mereka belum kenal. Nah, pohon zaitun menjadi simbol spiritualitasnya Israel. Dan ketika Israel merdeka, yang menjadi simbol negara Israel adalah menorah. Menorah kaki 6, kaki dian 7 ya, totalnya jadinya di tengahnya ada 1, kiri 3, kanan 3, dan ada 2 zaitun. 2 helai ranting zaitun. Nah, itu simbol spiritualnya Israel. Kemudian pohon lainnya adalah simbol religiusitas Israel. Nabi Yesaya menulis di Yesaya 5 ayat 7a, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Jadi kebun anggur, pohon anggur itu merujuk ke Israel. Di Mazmur 80 ayat 8 tertulis, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Di Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus berkata bahwa akulah
pokok anggur yang benar. Kita perlu melekat jika kita ingin berbuah. Kita tidak bisa berbuah di luar pokok anggur itu. Nah, demikian juga bangsa Israel. Bangsa Israel hanya bisa berbuah, hanya bisa berguna. Buah itu kan melambangkan kegunaan ya, bisa dinikmati oleh orang banyak jika menempel kepada sumbernya. Sumbernya siapa? Ya, Yesus. Nah, pohon yang ketiga adalah pohon ara, simbol Israel sebagai bangsa atau nation. Nah, pohon ara kenapa bisa dibilang sebagai simbol Israel? Ini adalah salah satu dari ayat rujukan yang tadi sudah dibacakan di 1 Raja-Raja 4 ayat 25 dan di Hosea 9 ayat 10. Jadi ada dua rujukan minimal ya. Nanti saya akan ulas lagi. Dan kemudian Yesus sendiri, Tuhan Yesus berkata tentang perumpamaan, perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Lukas 21 ayat 29 sampai 32. Nah, kalau dibaca di Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia versi Lai, ditulisnya pohon ara atau pohon apa saja. Nah, yang ditulis di versi King James, Bapak Ibu semua, bukan atau tapi dan. Nah, tunas itu melambangkan sesuatu yang lahir, sesuatu yang baru muncul. Karena itu rujukannya pasti ada sesuatu yang baru lahir. Tidak pernah ada yang menyangka bangsa Israel yang dijajah beragam kerajaan, beragam kekuasaan bisa lahir kembali, bisa lahir sebagai sebuah bangsa modern. Semula bentuknya kerajaan menjadi negara. Nah, kalau ternyata ayat ini rujukannya bukan tentang kelahiran Israel, pertanyaan saya, apa makna ayat itu? Apa makna perumpamaan Yesus ini? Apakah Tuhan Yesus menyuruh orang Kristen menanam pohon ara untuk mengetahui kedatangannya? Tentu tidak. Apakah Tuhan Yesus ingin kita senantiasa memperhatikan musim buah-buahan? Sehingga kita tahu, oh ini udah musim buah ara nih. Hati-hati, Yesus sudah mau datang. Atau ini musim buah mangga. Hati-hati, Yesus sudah mau datang. Enggak gitu Bapak Ibu. Karena itu dengan rujukan ayat-ayat yang ada di Perjanjian Lama, narasi-narasi yang sering digunakan dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang bangsa Israel dan dimetaforakan atau disimbolkan dengan pohon ara itu, maka asumsinya pohon ara ini memang merujuk kelahiran Israel. Israel lahir kembali secara nation, secara bangsa. Pohon-pohon yang lain yang disuruh oleh Tuhan Yesus kita perhatikan, ternyata ada bangsa-bangsa lain juga yang lahir, yang merdeka seperti negara kita, Indonesia. Tahun 45, ada negara-negara lain seperti India, Pakistan, tahun 47 merdekanya. Atau ada Korea Selatan tahun 1948 sama dengan Israel. Ada Yordania, Suria tahun 1946. Nah, kemarin juga banyak yang bertanya, tapi kan Yordania, Suria itu kan negara Islam. Nggak masalah. Nanti mereka punya peran sendiri di akhir zaman itu.
masing-masing bangsa-bangsa, makanya kita juga harus membedakan antara bangsa-bangsa, Israel, dan orang percaya. Jangan campur adukan antara ketiga ini. Jadi Bapak Ibu semua, pahami dulu ada 3 pohon. Nah, baru kemudian kita akan ulas, kita akan masuk lebih detail lagi tentang pohon ara. Semoga Bapak Ibu diberkati dengan konten-konten Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.